Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Kulsum dari Universitas Merdeka Pasuruan semester 4. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang larangan utama ekonomi Islam. Larangan maisir dalam transaksi. Definisi maisir atau perjudian menurut Konun Aceh nomor 13 tahun 2003 diatur dalam pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, maisir atau perjudian adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih, di mana pihak yang menang mendapat bayaran. Judi diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Secara syar'i, hukum berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara langsung maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Mengharap keuntungan semata, misalnya hanya mencoba-coba. Di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan, mendapatkan apa yang semestinya didapatkan atau menghilangkan suatu kesempatan, melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi. Dasar hukum pelarangan maisir. QS Al-Baqarah ayat 219, QS Al-Maidah ayat 90. Jadi, maisir adalah suatu permainan yang mengandung perjudian, di mana pihak yang kalah harus memberikan sejumlah uang atau barang kepada yang menang tanpa harus berpikir atau bekerja keras. Pelaku maisir. Perbuatan maisir termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama sepakat untuk memberlakukan hukuman takzir kepada pelaku judi. Disebut dengan takzir karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Unsur-unsur perjudian atau maisir. Dalam menetapkan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran, harus diketahui terlebih dahulu unsur-unsur delik dalam jarimah. Unsur-unsur ini ada pada suatu perbuatan, maka perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah. Unsur-unsur delik itu ada dua macam, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum tersebut adalah: 1. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan atau unsur formal. 2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat atau unsur material. 3. Pelaku adalah mukallaf atau unsur moral. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perjudian apabila telah memenuhi unsur-unsur khusus. Menurut H.S. Muhlis, ada dua unsur yang merupakan syarat khusus untuk dinamakan seseorang telah melakukan jarimah perjudian, ialah: 1. Harus ada dua pihak yang masing-masing terdiri dari satu orang atau lebih yang bertaruh. Yang menang atau penebak tepat atau pemilik nomor yang cocok akan dibayar oleh yang kalah menurut perjanjian dan rumusan tertentu. 2. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada di luar kekuasaan dan di luar pengetahuan terlebih dahulu dari para petaruh. Larangan gharar dalam transaksi. Definisi gharar. Gharar dikategorikan dan dibatasi terhadap sesuatu yang tidak dapat diketahui antara tercapai dan tidaknya suatu tujuan, dan tidak termasuk di dalamnya hal yang majhul atau tidak diketahui. Sebagai contoh adalah
definisi yang dipaparkan oleh Ibnu Abidin, yaitu gharar adalah keraguan atas wujud fisik dari objek transaksi. Gharar dibatasi dengan sesuatu yang majhul atau tidak diketahui dan tidak termasuk di dalamnya unsur keraguan dalam pencapaiannya. Definisi ini adalah pendapat murni madhab Dariri. Ibnu Hazm mengatakan unsur gharar dalam transaksi bisnis jual beli adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual. Kombinasi antara dua pendapat tersebut di atas, yaitu gharar meliputi dalam hal yang tidak diketahui pencapaiannya dan juga atas sesuatu yang majhul. Contoh dari definisi ini adalah yang dipaparkan oleh Imam Sarkasi. Gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak dapat diprediksi, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama fikih. Gharar dalam sigat akad meliputi 1. Kesepakatan satu transaksi. 2. Jual beli dengan hilangnya uang muka. 3. Jual beli jahiliyah, yakni dengan batu, sentuhan, dan lemparan. 4. Jual beli bergantung. 5. Jual beli al-mudhaf. Bentuk dan jenis gharar dalam transaksi. 1. Sistem ijon. Di antara bentuk jual beli yang mengandung gharar dan yang nyata-nyata telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ialah jual beli dengan sistem ijon. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasannya Rasulullah SAW melarang penjualan buah-buahan atau hasil tanaman hingga menua. Para sahabat bertanya, apa maksudnya telah menua? Beliau menjawab, bila telah berwarna merah. Kemudian beliau bersabda, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi masa panen buah-buahan tersebut atau gagal panen, maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu atau uang pembeli? Kemudian pada riwayat lain, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an juga meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW melarang penjualan anggur hingga berbuah menjadi kehitam-hitaman dan penjualan biji-bijian hingga mengeras. HR Abu Dawud nomor 3371. 2. Membeli janin hewan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur gharar sehingga terlarang dalam syariat ialah memperjualbelikan janin hewan. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengisahkan bahwa Nabi melarang jual beli janin atau hewan yang masih ada dalam perut induknya. Akad ini dahulu biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Dahulu seseorang membeli seekor unta dan tempo penyerahannya ialah bila unta yang ia miliki telah melahirkan seekor anak dan selanjutnya anak tersebut juga telah beranak. HR Bukhari dan Muslim. 3. Jual beli mulamasah dan munabadzah. Di antara akad yang mengandung unsur gharar ialah akad mulamasah dan munabadzah, sehingga keduanya termasuk akad yang diharamkan. Mulamasah ialah berjual beli dengan hanya menyentuh baju tanpa melihatnya, dan pada riwayat lain, adapun mulamasah ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati. HR Bukhari dan Muslim. Adapun penjualan dengan cara munabadzah ialah seperti yang ditafsiri oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berikut ini. Dan munabadzah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya tersebut. HR Bukhari dan Muslim.
4. Larangan riba atau bunga dalam transaksi. Riba nasi'ah dan riba fadl. Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendefinisikan riba sebagai tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah. Riba nasi'ah, kata nasi'ah berasal dari kata dasar fi'il madhi. Nasa'ah yang bermakna menunda, menangguhkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan kepada peminjam untuk membayar kembali pinjamannya dengan memberikan tambahan atau nilai yang lebih. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa riba nasi'ah sama atau identik dengan bunga atas pinjaman. Riba fadl yang disebut juga riba buyu adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Pertukaran semacam ini mengandung gharar, yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Ketidakjelasan ini dapat menimbulkan tindakan zalim terhadap salah satu pihak, kedua pihak, atau pihak-pihak lain. Bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang. 1. Barang yang dikemukakan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan homer. 2. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. 3. Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak. Kemudian, jika anak binatang itu lahir, juga belum dapat dipastikan apakah berkondisi baik, sempurna, jantan, atau betina. 4. Jual beli dengan muhaqalah, mughadaroh, mulamasah, munabazah, muzabanah, sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan gharar. 5. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Jual beli dengan syarat. Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat. Jual beli dengan pengecualian sebagian benda yang dijual. Seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Tadlis, yaitu tindakan menyembunyikan informasi oleh pihak penjual dengan tujuan untuk mengelabui pihak pembeli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak. Mereka harus sama-sama mempunyai informasi yang sama, sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada sesuatu yang keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Unsur ini tidak hanya dalam ekonomi syariah, melainkan juga dalam ekonomi konvensional. Tadlis dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai fakta yang ada pada objek transaksi. Taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar orang lain terdorong untuk melakukan transaksi. Najsi, yaitu upaya menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Ihtikar, yaitu upaya membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga lebih mahal. Gisi, yaitu salah satu bentuk tadlis,
yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual, tetapi menyembunyikan kecacatannya. Goben faisi adalah goben ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad tingkat berat, seperti jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah pasar. Bai al-ma'dum adalah jual beli yang objeknya tidak ada pada saat akad. Contohnya, di pasar modal adalah short selling, bai al-maksuf. Demikianlah untuk penjelasan kali ini. Saya Umi Kulsum, semester 4B Universitas Merdeka Pasuruan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.